Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini Allah izinkan kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kajian memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'izzu Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan, Allah yang maha memuliakan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan kepunyaan Allah Al-Mu'izzu, sifat kemuliaan, maha mulianya Allah. Dan kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada para rasulnya, walil mu'minin, dan juga kemuliaan itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tetapi orang-orang munafik tidak menyadari tentang hal itu. Mereka tidak mengetahui betapa sumber kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau muliakan siapa? Orang-orang yang engkau kehendaki, dan engkau rendahkan juga siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, semuanya ada di tangan Allah, itu baik. Dan sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal Allah. Hari ini kita mengenal Allah dengan nama Al-Mu'izzu, nama yang indah, dan dialah Allah yang mengenalkan kita lewat ayat-ayatnya, sebagaimana tadi dalam surat Ali Imran ayat ke-26 Allah juga menyebutkan bagaimana Al-Mu'izzunya Allah itu
melimpah kepada alam jagat raya ini tentunya kepada siapa? Man tasya, khusus orang-orang yang dikehendaki, dan kemuliaan itu dilimpahkan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka kemuliaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemuliaan tidak terletak pada kekayaan dan kedudukan sosial, tetapi sesungguhnya kemuliaan itu adalah yang terkait dengan urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ingat, falillahil izzatu jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu datang dari Allah keseluruhannya. Dalam surat Fatir ayat ke-8 begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka berbicara tentang bagaimana Allah memuliakan para kekasihnya, para utusannya kepada Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melekatkan pada dirinya dengan sifat maksum. Maka kemuliaan pada diri setiap nabi dan rasulnya adalah dia terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Maka sifat maksum yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya adalah karena Allah ingin menjaga dari seluruh perbuatan, perkataan, dan perilaku yang menyimpang. Maka seluruh perbuatan dan perilaku para nabi dan rasulnya itu terjaga. Walil mu'minin, dan begitu juga kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin memuliakan kepada hambanya, maka Allah menjaga lisannya, menjaga perilakunya, menjaga perbuatannya dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal yang tidak baik. Karena itu kemuliaan seringkali Imam Al-Ghazali dihubungkan dengan akhlak dan perilaku keseharian, di samping bahwa kemuliaan itu diletakkan oleh Allah di dalam qalbunya. Nah, maka seorang hamba ketika dia begitu mudahnya untuk melaksanakan ibadah, itu adalah karena Allah sayang kepadanya. Allah ingin tetap menjaga kemuliaannya. Walaqad karramna bani Adam khalaqahu min turab. Al-ayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala pada awalnya menciptakan seluruh bani Adam adalah makhluk yang mulia. Maka tu'izzu man tasya, ada yang tetap dikehendaki oleh Allah untuk terjaga kemuliaannya. Seperti contoh hari ini, pagi hari ini kita digerakkan oleh Allah menuju ke masjid ini. Itu karena Allah memang ingin menjaga kemuliaan hambanya. Sehingga pagi-pagi buta sudah harus berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Seorang digerakkan untuk mengaji, seorang digerakkan untuk melakukan amalan-amalan yang salih dan salihah. Itu karena Allah ingin menjaga kemuliaan seseorang. Digerakkan hatinya untuk mau mendalami ayat-ayat Allah. Diberikan kecenderungan pikiran dan hatinya untuk senantiasa untuk mendalami agama Allah. Karena dengan begitu maka Allah Subhanahu wa taala, maka sumber kemuliaan itu datang dari Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kebaikan-kebaikan yang senantiasa digerakkan oleh Allah untuk bisa kita lakukan. Maka tidak semua orang untuk bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Memangnya orang yang sekomplek atau lingkungan di Serpong Damai itu cuman segini, kan enggak. Ada yang digerakkan oleh Allah hatinya untuk hari ini harus mengenal Allah dengan kemuliaannya, bahwa Allah itu sumber kemuliaan. Dipilihnya dari blok sana, dari komplek perumahan Kelapa II. Sengaja dipilih oleh Allah, terus digerakkan hatinya untuk ini. Nah, jadi mudahnya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan adalah karena memang sangat terkait dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, walil mu'minin, kemuliaan itu datang dari Allah. Dan memang Allah sudah sampaikan, untuk orang-orang yang beriman Allah muliakan. Dan bahkan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman bukan hanya di dunia, sampai dijaga keimanannya, amal solehnya, sampai menghadap kepada Allah, dan sampai nanti bangkit dari alam barzah, sampai nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Maka begitu sudah sampai waktunya, Allah bertemu dengan hamba-hamba yang dicintainya dengan mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah menyambut kedatangan hambanya itu dengan ungkapan, dengan firman-Nya, salam, selamat datang. Wamtazul yauma ayyul mujrimun, siapa yang tidak ingin disambut oleh Allah pada saat di yaumil kiamah nanti, ingin semuanya berbondong-bondong untuk menuju kepada bagaimana Allah menyambut kedatangan para hambanya itu. Tapi Allah pisahkan, wamtazul yauma ayyul mujrimun, hari ini kamu pisah. Kamu tidak termasuk. Ini ada orang-orang yang memang dipilihnya oleh Allah. Kemudian Allah lanjutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, ayo kamu segera kumpul di sini. Kumpul bersama hamba-hambaku yang memiliki hati yang tenang, hati yang tenang. Sudah kumpul, sudah siap-siap, masuklah kamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk kamu bareng-bareng sana, masuk surga. Jadi begitu Allah, sebuah proses perjalanan manusia, tergeraknya hati kita untuk mendalami agama itu juga bagian al-mu'izznya Allah. Jadi begitu Allah itu begitu baiknya, begitu murahnya, diciptakan, dilahirkan dalam keadaan yang mulia. Allah berharap perjalanan hidupnya terjaga kemuliaannya, saat pulang kepada Allah juga dalam kemuliaannya, saat nanti kembali kepada Allah yaumil hisab dalam kemuliaannya. Apakah semua orang begitu? Ternyata tidak. Dalam perjalanan hidup di dunia,
ada yang tidak terjaga kemuliaannya, dia merendahkan dirinya. Dan karena itu ya Allah sekaligus rendahkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Al-ayah. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dari awal itu Allah sudah ciptakan manusia ini, hamba Allah ini yang diciptakan oleh Allah, dikategorikan makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna, makhluk yang luar biasa. Nah, maka tapi ada orang-orang yang dibiarkan oleh Allah dalam kesesatannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka begitu seorang sudah menyatakan amantu billah, kemudian dilanjutkan dengan terus mengkaji, mendalami apa yang Masya Allah, ya ini harus dijaga, kemuliaan dari Allah itu harus dijaga. Maka terus senantiasa dia memohon kepada Allah, nggak henti-hentinya, ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub bi'alaihim waladdallin. Ya Allah, senantiasa berikan petunjuk, senantiasa ya Allah limpahkan hidayahmu kepada aku supaya aku selalu berada di jalanmu yang lurus, sebagaimana jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepadanya minal anbiya'i wal mursalin, ya mereka-mereka yang sudah Allah berikan nikmat selalu berada di jalan kebenaran. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang engkau biarkan dalam kesesatan. Jadi karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Al-Mu'izzu dialah Allah Subhanahu wa taala yang ingin meninggikan derajatnya siapa saja yang dikehendaki, ingin memuliakan siapa saja yang dikehendaki di dunia bahkan di akhirat. Maka kemuliaan-kemuliaan itu disebutkan di dalam kitab Risalah Al-Khusairiyah oleh Imam Al-Khusairi bahwa ilmu adalah hiasan batin sehingga akan membentuk akhlak dan sikap batinnya. Harta adalah hiasan zahir. Kemuliaan dan kebaikan akhlaknya itu akan diberikan oleh Allah kepada min ibadiyas salihin, kepada ahli ibadah. Seorang zahid akan diberikan kemuliaan oleh Allah karena dia meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Seorang abid dia mendapatkan kemuliaan, dimuliakan oleh Allah dengan tidak mengikuti hawa nafsunya dan juga menuruti keinginan-keinginan dunianya. Seorang murid diberikan oleh Allah kemuliaan dengan cara dia menempuh jalan menuju kepada Allah dengan jalan zuhudnya. Seorang arif diberikan kemuliaan oleh Allah dengan menekuni keilmuannya di maqam munajat senantiasa kepada Allah. Seorang muhibbin, seorang pecinta diberikan kemuliaan oleh Allah dengan pengungkapan syair-syairnya sehingga dia bisa kasyaf, baqa dan fana dalam syair-syair yang didalaminya. Seorang ahli tauhid dengan penyaksian jalannya menuju kepada Allah
dengan memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka setiap yang dilihatnya, setiap yang dipandangnya, di balik segala sesuatu dia bisa memaknai, bisa membaca, di balik itu ada Allah. Maka setiap kali dia memandang segala sesuatu, melihat peristiwa apapun, senantiasa dia melihat di balik sesuatu yang dilihatnya. Maka ahli tauhid mereka akan senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesuatu yang menakjubkan, dia akan mengucapkan subhanallah. Yang ada di balik itu adalah kemahasucian Allah. Melihat segala sesuatu yang spektakuler, dia akan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi seakan-akan dia melihat Allah, padahal dia melihat, mampu membaca di balik sesuatu itu. Peristiwa apapun dia akan selalu melihat, di balik ini pasti ada campur tangan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan lewat sifat-sifat qanaahnya, sifat ridhonya, sehingga dia senantiasa mampu mensyukuri betapa agungnya Allah, betapa kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Dzurribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Kamu sekalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, keberhasilan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya, kecuali Allah hubungkan kamu sekalian kepada sesama manusia, dan senantiasa dijaga oleh Allah hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah yang bergerak untuk menyatukan seseorang, untuk mempertemukan seseorang di satu tempat yang baik, tempat yang mulia, sehingga akhirnya dia melakukan satu komunitas menjadi dia berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik. Kalau memang Allah ingin memudahkan rizki seseorang, dia dipertemukan dengan sesama orang-orang yang baik dalam komunitas usahanya. Kalau memang Allah berkehendak untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaannya, maka Allah Subhanahu wa taala gerakkan seseorang itu untuk, tadinya ini bukan teman, bukan sahabat, kenal juga enggak, tapi memang suatu ketika Allah itu gerakkan, akhirnya orang itu ketemu, akhirnya klik, ayo kalau gitu usaha bersama. Tuh, kok bisa gitu? Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Mu'izz, Allah itu bergerak dalam kehidupan ini. Maka seorang diharapkan untuk setelah mengenal Allah itu Al-Mu'izz, ya, kemuliaan itu selalu terkait dengan urusan dengan Allah. Itu yang akan menjadikan seseorang itu terjaga kemuliaannya. Dan Allah gerakkan ya untuk supaya ya kita mau melaksanakan sholat. Tidak semua orang yang menyatakan seorang muslim kemudian dia terus sholat. Ada juga yang malah kadang-kadang sholatnya kalau hari Jumat saja. Ada juga yang sholatnya kalau Idul Fitri dan Idul Adha saja. Tapi ada juga yang sholatnya, ya saya sih yang penting 5 waktu saja.
Tapi ada juga yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dalam hatinya ini semakin nyaman bersama dengan Allah. Dia tambah dengan sholat sunnahnya. Bukan hanya sholat sunnah rawatibnya, dia tambah bangun malamnya untuk saya ingin bersama denganmu ya Allah. Tahajud. Orang sholat subuh aja 2 rakaat aja sudah berat. Tapi ada orang yang sholat tahajud, ya, sholat subuh 2 rakaat aja sudah berat. Tapi ada orang yang digerakkan oleh Allah sangat ringan sekali. 11 rakaat, dikala sebagian besar orang terlelap tidur, dia menikmati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang senang, untuk bisa senang itu dengan melakukan kemaksiatan. Dia terhibur dengan melakukan kemaksiatan. Tapi ada orang-orang yang dia bisa senang dengan sholatnya. Jadi kalau sudah waktu sholat itu dia bahagia, senang sekali. Maka para salafus sholihin itu sampai dia ingin menunggu kesenangan bersama Allah itu dia tungguin datang waktu sholatnya. Begitu waktu sholat masuk, ini ya Allah, ini kesempatan pintu masuk menuju kepada Allah. Sehingga dia akan menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, aku hadapkan diriku di hadapanmu ya Allah. Itu diresapi betul, dirasakan betul kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernyataan itu tuh menghunjam di dalam hatinya. Dia bahagia sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia persiapkan segala sesuatunya. Pakaian dikondisikan dalam keadaan yang suci. Dia sudah mengambil air wudhu, dibersihkan segala najis-najis yang ada. Terus, pokoknya siap betul. Terus dia begitu, Allahu Akbar, berada di hadapan Zat yang Maha Agung. Dan dia menyatakan, karena Allah sudah menyatakan, ayo, engkau berada di hadapanku. Maka dia mengucapkan, inni wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku, aku hadapkan diriku dengan sepenuh hati. Lilladzi fataras samawati, karena dia Allah yang mempunyai, yang menciptakan bumi dan langit ini. Terus dia berikrar, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, sampai matiku hanya untukmu ya Allah. Dia berbisik di hadapan Allah. Kan dia menyadari betul betapa dekatnya Allah kepada dirinya. Dan dia merasakan betul betapa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, kalau ingin engkau tahu di mana posisi dirimu di hadapan Tuhanmu, maka coba sadari bagaimana engkau meletakkan Allah di dalam dirimu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-ayah. Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan fa inni qarib, aku sangat dekat. Maka seorang mukmin, seorang muslim begitu sudah berada di hadapan Allah, begitu sholat itu dia betul merasa aku di hadapan Tuhanku. Maka begitu akrabnya, sehingga dia dengan berbisik tanpa harus teriak, tanpa harus keluar suaranya, bahkan dia berbisik
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan aku janji ya Allah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya berjanji di hadapanmu ya Allah, saya tidak akan pernah menyekutukan kepada apapun, kepada siapapun ya Allah. Maka Rasulullah sampai menggambarkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka sholat itu adalah seperti mi'rajnya ya, orang-orang yang beriman. Seperti mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dan dirasakan oleh orang-orang yang beriman itu. Maka akan menghantarkan. Jadi orang bilang, ayo ini sholat yang khusyuk. Ya, khusyuk itu adalah anugerah dari Allah. Ada yang, ayo ini ada latihan sholat khusyuk. Khusyuk itu adalah anugerah dari Allah. Maka ya sudah. Dan kita, Rasulullah juga mengingatkan, Allah tidak senang seseorang itu mengkhusuk-khusukkan mengkhusuk-khusukkan sholatnya. Allah nggak suka. Ya udah. Jadi yang penting memang bagaimana kita menyongsong kul bifadlillahi wa birahmatih, menyongsong karunia Allah. Bagaimana? Maka kenali Allah. Kalau kita sudah mengenal, iya Allah itu begitu dekat. Bahkan kita itu begitu sudah tergerak hati kita, aduh berarti saya ini, nggak usah disampaikan kepada yang lain. Tuh aku ini tuh dimuliakan Allah, makanya saya ke masjid, bukan? Tuh aku dimuliakan Allah, makanya saya ngaji, nggak gitu. Dalam hati kita sudah merasakan, iya ya, alhamdulillah hari ini Allah memuliakan diriku. Sehingga tergerak aku untuk bisa melakukan kebaikan. Ya Allah, saat ini Allah memuliakan diriku. Sehingga kita digerakkan untuk tarkul maksiat, meninggalkan segala maksiat. Alhamdulillah ya Allah. Nah, jadi maka dialah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang nyatakan wa tu'izzu man tasya. Allah akan memuliakan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang tidak dikehendaki, aduh ya Allah. Maka melihat orang lain begitu untuk melakukan ibadah saja betapa sulitnya, betapa beratnya. Kita begitu mudahnya dan begitu nikmatnya. Ini adalah karena Al-Mu'izz, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemuliaan, yang menjaga kemuliaan bagi hambanya dan menghantarkan kemuliaan bagi hambanya minad dunya ilal akhir, dari dunia sampai nanti di akhirat. Makanya yang ada hanya rasa syukur, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Digerakkan kita untuk mudah silaturahim, digerakkan kita untuk mudah untuk berbagi, digerakkan hati kita untuk kita peduli. Itu memang sifat-sifat kemuliaan Allah yang ditempelkan kepada kita. Dan cara Allah itu begitu mudahnya. Memang kita punya apa? Tapi karena Allah memang berharap, Allah memang dalam rangka untuk memulihkan hambanya, si hamba ini dikirim sesuatu, usahanya dilancarkan, urusannya dimudahkan, sehingga dia, Masya Allah. Nah, diletakkan Allah itu sengaja. Nah, disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada adalah hanya rasa syukur. Ya Allah,
Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, tanggapan, dipersilahkan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemahaman tadi dikatakan bahwa kemuliaan itu diberikan pada semua orang dan dijaga oleh Allah pada orang-orang yang menghendakinya. Nah, yang saya tanyakan adalah, itu dikatakan bahwa setiap umat yang lahir sudah bersumpah bahwa Tuhan itu Allah dalam firman Tuhan. Tapi saat dilahirkan, ya saya kan tidak ada bisa orang yang pengen lahir dari siapa, ternyata dilahirkan dari keluarga yang non-muslim. Nah, apakah kemuliaan sejak dia dilahirkan itu sudah tidak mungkin lagi untuk dijaga kemuliaannya dalam perkembangan selanjutnya dalam kehidupan di dunia ini? Karena ya seolah kita melihat bahwa sejak lahir dia sudah tergantung untuk dijaga kemuliaannya. Terima kasih. Kemuliaan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Tidak semua orang, tapi setidaknya Allah di dalam ayat yang lain, Allah memberikan kemuliaan itu pertama kepada para rasul, yang kedua orang-orang yang beriman. Nah, lantas kok dia lahir, kan lahir dia nggak milih, tapi lahir di orang tua yang tidak beriman. Tetap saja kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah dia dalam kemuliaan. Nah, ada orang-orang, maka dilanjutkan hadis Rasulullah itu, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka nanti akan bergantung kepada orang tua, apakah dia tetap terjaga kemuliaannya. Kok lahir kok dalam kemuliaan? Bagaimana Allah sudah nyatakan tadi bahwa kemuliaan itu diberikan orang-orang yang beriman, kepada Rasul dan orang yang beriman. Ya, karena manusia lahir itu dia dalam keadaan iman. Bukankah saat Allah menyatukan antara jasad dan ruhnya, Allah sudah tanya, alastu birabbikum, tahu nggak kamu siapa Tuhanmu? Maka seluruh ruh itu yang dimasukkan ke dalam janin yang ada dalam kandungan itu, maka Allah tanya, sudah kamu berada di dalam janin, Allah tanya, alastu birabbikum, kamu tahu siapa Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya Allah, ya saya bersaksi, nggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maka anak lahir itu dalam berbagai literatur disebutkan fitrah, di situ wa al iman, dia dalam keadaan iman, sudah mulia dia Pak. Nah, cuman ini dia lahir di kalangan dia dari orang tua yang tidak beriman. Kalau memang Allah ingin memuliakan, dalam perjalanan waktu nanti dia dibelokkan keimanannya sehingga menjadi Yahudi atau Nasrani oleh orang tuanya, Allah kasih hidayah, Allah kasih jalan, akhirnya dia menjadi seorang mukmin lagi. Itu. Nah, maka ini lagi-lagi kita bersyukur, alhamdulillah kita itu dilahirkan di lingkungan atau orang tua yang sudah beriman. Maka bersyukur, alhamdulillah orang tuaku sudah menjaga keimananku sampai saat ini. Nah, gitu. Ada yang lain? Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan marilah kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa dijaga
oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah senantiasa melimpah kepada kita semua, barokah melimpah kepada kita semua, sehingga kita insyaallah selamat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.